Yang keempat, siswa berani mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Yang kelima, terjalin kekompakan dalam kelompok atau dapat bekerja secara kooperatif dalam tim. Yang keenam, siswa dapat mendemonstrasikan keterampilan berkomunikasi secara efektif. Yang ketujuh, siswa dapat menggunakan materi pembelajaran dan keterampilan intelektual. Dalam penerapan model pembelajaran berbasis masalah, diperlukan beberapa elemen penting di antaranya. Yang pertama, situasi bermasalah disajikan pertama dan berfungsi sebagai pusat pengorganisasian dan konteks belajar. Yang kedua, siswa sebagai pemecah masalah yang aktif dan guru sebagai pelatih kognitif dan metakognitif. Yang ketiga, adanya kegiatan berbagi informasi, pengembangan pengetahuan secara mandiri oleh siswa, tantangan performa dan tes berpikir. Yang keempat, digunakan penilaian otentik baik untuk proses maupun hasil pembelajaran. Yang kelima, unit pembelajaran model pembelajaran berbasis masalah tidak selalu interdisipliner tapi selalu integral. Situasi ideal model pembelajaran berbasis masalah. Dengan pendekatan model pembelajaran berbasis masalah, memberikan peluang bagi siswa untuk melakukan penelitian dengan berbasis masalah nyata dan otentik yang mendorong peserta didik untuk belajar aktif, mengonstruksi pengetahuan, dan mengintegrasikan konteks belajar di sekolah dan belajar kehidupan secara alamiah. Model pembelajaran berbasis masalah sebaiknya memenuhi kriteria yaitu kompleks, struktur tidak jelas, terbuka, dan otentik. PBL membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk belajar secara mandiri, keterampilan penyelidikan dan keterampilan mengatasi masalah, serta perilaku dan keterampilan sosial sesuai peran orang dewasa. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning sesuai atau tepat diterapkan dengan menggunakan pendekatan open-ended. Pendekatan pembelajaran dengan pendekatan open-ended merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasan berpikir secara aktif bagi peserta didik dan memicu siswa untuk menjawab permasalahan otentik melalui berbagai cara. Pembagian kelompok dalam model pembelajaran berbasis masalah dapat dilakukan sama dengan prinsip-prinsip pengelompokan siswa dalam pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Interaksi antar anggota, komunikasi yang efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya diperlukan agar pembelajaran yang dilakukan dengan model berbasis masalah ini berjalan efektif dan maksimal. Dalam penentuan masalah yang akan disajikan dalam proses pembelajaran, haruslah memperhatikan berbagai aspek. Yang pertama, bahan yang dipilih adalah bahan yang bersifat familiar dengan siswa, sehingga setiap siswa dapat mengikutinya dengan baik. Yang kedua, bahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, sehingga terasa manfaatnya. Yang ketiga, bahan yang dipilih adalah bahan yang mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu bahan yang dipilih sesuai dengan minat siswa sehingga setiap siswa merasa perlu untuk mempelajarinya.